Assalamualaikum, halo guys. Aku Nadifa Safa dari kelas 9A SMP Muhammadiyah 3 Waru. Nah, perasaan aku ketika datang ke sini tuh bener-bener senang, tapi juga biasa aja karena memang setiap hari juga ke sini. Assalamualaikum guys, ketemu lagi sama aku Aziza Naila, presenter Mugaru. Saat ini aku masih kelas 9 di SMP Mugaru ya. Dan kali ini perasaanku tuh bener-bener seneng banget karena aku bisa ketemu panutanku yang bener-bener keren banget ini semuanya. Assalamualaikum guys, hari ini aku jadi MC, aku Nabila, aku masih kelas 7. Jadi perasaanku hari ini tuh aku deg-degan banget karena aku dilihat sama senior-senior presenter Mugaru guys. Karena mereka semua tuh cantik-cantik dan ganteng, tapi tetap yang paling cantik cuma aku. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Ratri Anissa, biasa dipanggil Ratri atau Anissa. Dan sekarang aku masih kelas 12 di SMA Negeri 1 Sidoarjo. Dan gimana ya rasanya hari ini tuh kayak gak bisa dideskripsiin ya, karena udah lama banget gak kumpul sama teman-teman semuanya, sama kakak kelas, sama adik kelas. Dan akhirnya hari ini kita bisa dipertemukan di acara pemukangan. Pokoknya excited banget buat hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi mari berkenalan meskipun hanya lewat lisan. Halo, aku Idris Siska Wanita dari SMA Hangtuah 2 Sidoarjo. Dan kali ini aku masih kelas 11, yang 3 bulan lagi mungkin akan naik ke kelas 12. Oke, jadi rasanya diundang di acara temu kangen presenter Mugaru ini yang pastinya pertama itu senang karena udah lama banget nggak ketemu teman-teman, kakak-kakak yang dulunya kita pernah ikut lomba bareng. Terus yang kedua itu deg-degan, kayak sekarang ini aku lagi ngomong tuh deg-degan banget soalnya udah lama kan nggak ngomong di depan kamera, jadi rasanya grogi, canggung, takut salah ngomong, itu semuanya campur aduk jadi satu gitu. Assalamualaikum, kenalin, nama aku Arsita Isyana Nazira dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Nah, aku sekarang lagi semester 2. Terus perasaan aku hari ini yaitu seneng banget ya, karena bisa ketemu teman-teman aku, ketemu adik kelas, dan ketemu Pak Nur. Jadi tungguin ya guys, dadah! Halo semuanya, aku Faril Kemal, alumni Mugaru tahun 2020. Nah, sekarang aku kuliah di Universitas Brawijaya di Kota Malang. Nah, sekarang rasanya tuh senang banget karena bisa balik lagi ke Mugaru, ketemu sama adik kelas, teman-teman semua yang kayaknya kalau nggak ada acara ini kita nggak akan ketemu. Assalamualaikum, halo semuanya, nama aku Maziana Alfaini. Aku mahasiswa semester 2 di UPN Veteran Jawa Timur. Nah, perasaan aku sekarang ini excited banget ya, karena aku juga udah lama gak ketemu sama teman-teman presenter, apalagi first generation dari presenter Mugaru. Jadi aku juga sangat menantikan apa sih yang bakal ditanyain sama adik-adik dari presenter Mugaru. Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Nabila Anindya, presenter Mugaru dalam acara Temu Kangen Presenter Mugaru. Hari ini tuh hari yang sangat-sangat spesial guys, karena kami kedatangan presenter Mugaru dari generasi pertama sampai sekarang. Dan yang pastinya mereka semua itu berprestasi. Oke, tanpa lama-lama lagi langsung aja kita kenalan ya. Oke guys, yang pertama ini ada Kak Faril. Beri tepuk tangan dulu dong. Oke Kak Faril, pertanyaan pertama. Apa aja sih prestasi selama di presenter Mugaru? Waduh, kalau ditanya prestasi itu karena udah lama banget. Yang aku ingat aja ya, aku pernah juara 1 news reading di SMA Muhammadiyah 2 Surabaya itu tingkat provinsi. Terus ada juara 2 penyiar radio juga di tingkat yang sama di provinsi. Dan masih ada beberapa lagi yang aku kurang ingat juga, tapi yang jelas adalah prestasinya lumayan. Wow, luar biasa. Beri tepuk tangan sekali lagi dong. Oke, pertanyaan yang kedua. Mengapa sih dulu pilih presenter Mugaru? Kalau di zaman aku dulu, aku nggak punya pilihan sih waktu itu. Karena waktu itu kebetulan presenter Mugaru itu adalah suatu program wajib yang harus diikuti oleh kepengurusan Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau IPM. Jadi waktu itu karena aku ada di IPM, aku harus ikut di presenter Mugaru ini. Nah, awalnya karena cuma ikut gini, lama-lama kok dijadiin ekstra kan. Nah, akhirnya aku ikut dan punya prestasi, akhirnya sampai sekarang
ikut terus di Presenter Mugaru ini. Lomba yang paling berkesan itu tentunya semua Presenter Mugaru angkatanku pasti ingat itu yang di Bali. Itu salah satu momen yang paling berkesan. Itu pertama kalinya kita lomba di luar kota dan itu benar-benar nekat banget tanpa persiapan yang matang. Tapi waktu itu kita akhirnya mempersiapkan itu kayak mepet-mepet dan walaupun kita nggak menang, tapi alhamdulillah ada teman kita yang berhasil masuk ke peringkat yang cukup bagus gitu. Nah, kenapa paling diingat? Itu karena momennya banyak banget. Itu dari kita di bandara, kita sampai di Bali itu momennya banyak banget. Kita pesen taksi cuma satu, isinya banyak, ada koper bareng teman-teman semua. Terus kita hampir buru-buru karena takut ketinggalan pesawat, segala macem banyak pokoknya. Terus ada lomba lagi, aku juga pernah lomba di Jakarta, itu juga seru banget. Sama ada Anissa sama Echa juga. Kita lomba di situ juga. Sekalian kita explore Jakarta waktu itu. Oke, teman yang paling lucu dari angkatan kita ada yang namanya Virus. Itu panutanku juga itu. Dia luar biasa juga, Presenter Mugaru juga dia. Dia pernah momen yang paling berkesan Virus itu yang di Bali itu juga sih. Dia itu waktu itu di Bali itu sama kayak sekarang lagi di bulan puasa juga. Kita lagi lomba, itu kan lombanya itu pagi. Kita udah hektik buat jalan ke tempat lomba. Bisa-bisanya si Virus ini menikmati Yakultnya di pagi hari itu. Dia menikmati Yakultnya di pagi hari itu. Terus ada lagi yang momen dia sampai di Bali, itu kan kita udah, ini cerita yang selalu kita ceritakan bareng-bareng kalau kita ketemu. Waktu di Bali itu kita kan kayak udah bilang Bali punya tradisi yang berbeda, mereka punya sesajen dan segala macam yang perlu kita hormati kayak gitu. Nah, kita udah sepakat nih kayak hati-hati ya jalannya, dilihat-lihat kayak gitu. Nah, Virus ini dengan santainya dia menginjak semua sesajen di situ dengan kopernya juga. Jadi kita coba bisa lihat aja kayak Virus kayak gitu. Oke Kak, pertanyaan yang ketiga. Menurut Kakak, apa sih perbedaan Presenter Mugaru yang dulu sama yang sekarang? Wah, bedanya banyak banget. Ini waktu kembali ke ruangan ini aja, dulu aku nggak tahu kalau ada ruangan ini ya. Ini sekarang udah kayak ruangan presenter beneran. Udah fasilitas yang dimiliki, alat-alatnya juga udah keren-keren semua. Kalau aku dulu nggak punya nih green screen kayak gini, nggak ada. Kamera bagus kayak gini, nggak ada. Terus kita dulu teleprompter punya, tapi itu handmade by Pak Nur. Dan kita lebih untuk menghafal teks gitu. Jadi cara kita hafalin teks itu adalah kita ngeprint teksnya, kita tempel di tembok dan kita hafalin itu, semua orang ngadep ke tembok satu-satu kayak gitu waktu itu. Oke, terus pertanyaan yang keempat. Belajar presenter itu ada manfaatnya nggak sih Kak? Oke, manfaat belajar presenter itu menurut aku banyak banget. Karena sampai sekarang aku masih sangat terpengaruh dengan public speaking yang aku pelajari saat SMP dulu. Di perkuliahan ini, public speaking itu merupakan satu hal yang sangat penting dan sangat dicari oleh banyak organisasi atau banyak instansi gitu, skill public speaking ini. Jadi, skill public speaking yang aku pelajari di SMP ini itu sangat penting dan sangat berguna buat aku. Dari zaman aku SMA sampai sekarang di perkuliahan itu sangat penting karena kita nggak akan lepas ya namanya berinteraksi sama orang. Dan di perkuliahan kita juga mengikuti suatu organisasi. Nah, di organisasi itu kadang ada yang punya kriterianya itu harus lancar public speakingnya. Dan kalau misalnya kalian udah punya skill public speaking yang kita pelajari di SMP ini, itu akan sangat membantu. Dan akhirnya even bukan suatu organisasi, misal kita di kelas aja, kita lagi presentasi di kelas, karena di perkuliahan itu kan banyak presentasi ya, itu sangat terbantu dengan skill public speaking yang kita punya. Jadi kita nggak grogi, kita nggak belibet ngomongnya dan segala macam kayak gitu. Oke, buat teman-teman semua yang masih ada di Presenter Mugaru, yang masih mendalami skill public speaking di Presenter Mugaru, semangat, kalian harus mendalami ini karena ini benar-benar suatu ilmu yang pasti kalian gunakan sampai kalian kerja nanti, sampai kalian dewasa nanti. Dan walaupun mungkin capek latihan, ikut lomba segala macam, jalanin aja, enjoy aja, karena memang ya ini ilmu yang sangat bermanfaat buat kalian. Ini skill yang gak sembarangan orang bisa dapat dengan mudah, karena di Presenter Mugaru ini kalian bisa dapat dengan mudah dengan guru yang asik, ada Pak Nur, ada teman-teman yang luar biasa suportif. Jadi
kalian harus enjoy ada di Presenter Mugaru, dipelajari dengan sungguh-sungguh biar nanti kalian punya skill public speaking yang bisa kalian banggakan suatu saat nanti. Nah, sekarang udah ada Kak Arsita, guys. Beri tepuk tangan dulu dong. Nah, karena saya itu anaknya jarang menang ya, jadi prestasi saya di Presenter Mugaru ini hanya satu, yaitu juara harapan radio announcer di Smamda Surabaya. Tapi bukan hanya itu, saya itu banyak berkontribusi di Presenter Mugaru ini. Yang pertama, saya tuh sering banget disuruh nge-MC. Yang pertama nge-MC acara pentas seni, terus nge-MC acara penerimaan raport, dan lain-lain. Dan saya tuh nge-MC-nya itu juga nggak sendirian, pasti ditemenin oleh partner setia saya, yaitu Naila dan juga Faril Kemal gitu guys. Dulu saya ikut Presenter Mugaru ini karena yang pertama, Presenter Mugaru ini salah satu program wajib yang harus diikuti oleh anggota IPM atau Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Terus yang kedua yaitu saya diajak oleh Pak Nur karena mungkin Pak Nur itu melihat saya terlalu pede. Jadi Pak Nur itu ngajak saya untuk ikut Presenter Mugaru ini gitu. Momen yang berkesan karena saya seangkatan sama Faril. Jadi momennya itu ya sama lah paling enggak. Momen yang paling berkesan itu yaitu ikut lomba di Bali karena ya banyak cerita di situ, mulai dari kita harus masuk untuk latihan, dan itu pun kita lagi puasa, setiap hari itu harus masuk dan nggak masuk gitu loh, nggak boleh absen gitu. Terus yang kedua itu kita di sana itu ya gimana ya, seru-seru ngeri. Waktu itu pernah di kamarku tiba-tiba itu kayak agak horor karena mungkin kamarku itu agak pojok, jadi kayak agak horor gitu kesannya. Nah, terus yang ketiga itu virus. Nah, ini guys, virus ini kayak orang paling lucu dan menggemaskan, dan gimana ya, karena mungkin karakternya seperti itu, jadi itu yang membuat saya merasa ikut presenter ini merasa lebih berkesan karena ada virus gitu. Virus itu orangnya itu ya lucu, terus lucunya itu tingkahnya itu aneh-aneh gitu loh, gemoy kata Pak Nur itu. Perbedaannya itu banyak ya, cukup apa namanya, membuat saya kaget. Yang pertama dari properti atau alat-alat yang dipakai. Dulu itu bener-bener alat-alat yang sederhana, kayak kita pakai HP buat ngerekam, terus ada green screen dari selimut, terus habis itu iya selimut nyamai guys. Tapi sekarang Maya lagi absen ya, gak bisa datang ke sini. Terus yang ketiga itu selama kita mau ikut lomba, kita itu disuruh ngafalin teksnya, bukan apa namanya, baca teksnya. Jadi kayak bener-bener kita harus hafal satu skrip itu, semua satu kertas itu. Terus yang membedakan presenter Mugaru sekarang dan yang dulu itu ada di skillnya. Dulu itu bener-bener kita belajar dari nol dan kita itu nggak tahu suara-suara diafragma, terus suara itu yang cocok itu gimana. Kalau sekarang itu kayak bener-bener kelihatan, meskipun kalian baru masuk ke presenter Mugaru, tapi kayak kalian itu kelihatan suaranya itu kayak gimana yang bener, kayak tekniknya juga yang bener itu bagaimana gitu. Manfaat belajar presenter itu kan salah satu public speaking ya. Nah, sekarang itu public speaking itu bener-bener dibutuhin, apalagi kalau kalian ke jenjang yang udah kuliah ataupun ke jenjang dewasa atau bekerja gitu ya. Pasti semua instansi, terus semua organisasi di perkuliahan itu benar-benar melihat cara skill berpublic speaking kita gitu loh. Apalagi kalau di jurusan saya, karena jurusan saya ini teknologi multimedia dan broadcasting, jadi bener-bener kepake banget sampai sekarang. Apalagi kalau disuruh ngomong di depan kamera, terus disuruh menjelaskan suatu hal, nah itu bener-bener kepake banget gitu. Pesan-pesan untuk adik di presenter Mugaru itu yang pertama, tingkatkan skill kalian ya, karena
public speaking ini bener-bener kepake nggak cuma di masa sekarang aja, tapi di masa depan pun tetap kepake. Terus yang kedua, jangan sia-siain waktu kalian buat belajar. Jadi kayak kalau misalnya kalian itu udah nyemplung, jangan kayak setengah-setengah gitu loh. Ya terusin aja meskipun kalian itu merasa skillnya itu nggak berkembang atau skillnya tetap nge-stuck di situ. Itu terusin aja nggak apa. Pokoknya jangan setengah-setengah. Itu kayak eman banget kalau misalnya setengah-setengah. Terus yang ketiga itu karena kalian sudah difasilitasi yang enak, jadi ya kayak semangat terus gitu loh. Karena fasilitas kalian itu juga udah mewadai, udah ditingkatin tiap tahunnya gitu. Oke, terima kasih Kak. Sekarang ada Kak Naila. Beri tepuk tangan dulu dong. Jadi karena aku kebalikan dari Kak Arsita ya, jadi tingkat kepedeanku itu sangat rendah, makanya dia ngajak aku buat masuk ke presenter ini. Jadi menurut aku yang pertama ini tuh buat melatih kepercayaan diri kalian, meningkatkan juga, kemudian juga kalian tuh bisa memperbaiki skill kalian dalam menghadapi berbicara di depan umum gitu. Kalian kan belajar presenter ini yang pasti kalian juga pastinya tuh sering banget tampil di depan umum, jadi lama-kelamaan tuh skill kalian tuh juga akan berkembang juga. Jadi menurut aku sangat penting banget, apalagi semakin kalian memasuki tingkat pendidikan yang lebih tinggi, ini tuh dibutuhin banget, apalagi di jurusan aku yang banyak banget presentasi, banyak banget turun ke lapangan untuk berbicara sama orang. Jadi itu sih gemoy. Kita tuh berasa kayak ngajak anak kecil lomba gitu. Momen yang paling aku ingat selain di Bali yang dia nginjek sesajen pakai koper, itu tuh setiap kita lomba dia tuh selalu komat kamit. Jadi kayak dia ngobrol sendiri gitu. Entah nanti dia tuh ngadep, kalau misalkan kita kan dulu bareng-bareng ya naik land kayak gitu, jadi kan kita duduknya harusnya berhadap-hadapan, ntar dia tuh kayak nyamping sendiri terus komat kamit kayak gitu. Terus juga dia tuh orangnya ajaib ya kalau menurut aku, karena tiba-tiba dia langsung masuk finalis gitu, jadi kayak wow. Itu sih. Karena aku pribadi tuh nggak deket ya sama Kak Virus, jadi tuh aku berinteraksi sama Virus itu di presenter aja. Jadi apa yang bisa aku inget dari Kak Virus itu ya yang terjadi di lomba aja. Terus menurut aku Kak Virus itu kalau dia malu, kadang tuh dia tuh pipinya merona gitu. Itu lucu banget sih menurut aku, dia bener-bener kayak anak kecil gitu. Cuman kan karena kita satu perkuliahan ya sekarang, jadi aku pernah bertemu sama Kak Virus kayak, tapi nggak sampai yang bertatap muka gitu. Menurut aku sekarang dia udah beda sih, jadi bring back Virus. Aku ini juga termasuk orang yang jarang mencetak prestasi ya, jadi ini tuh prestasi pertama dan terakhir aku di presenter Mugaru. Aku pernah jadi juara radio announcer di Semamda Surabaya, itu tingkat provinsi tahun 2018, dan juga juara harapan 3 news reading di Semamda Surabaya tahun 2018. Yang pertama karena presenter ini kan juga seperti yang dijelaskan itu tuh termasuk program kerja dari IPM, dan juga saya tuh diajak sama teman saya Arsita Isyana Nadira. Sebenarnya awalnya aku nggak tertarik ya, karena aku merasa kayak aku nggak cocok di ekstra ini gitu, karena aku merasa kayak aku kurang banget buat tampil di depan umum seperti itu, apalagi bener-bener baru masuk SMP udah diajakin kayak gitu tuh aku ngerasa kayak challenging banget gitu. Jadi kayak kayaknya aku nggak bisa, aku pesimis banget gitu. Tapi kemudian kayak karena aku deket banget kan sama Arsita ini, terus juga kegiatan-kegiatan aku lakuin di presenter itu juga sering banget sama Arsita, kayak misalkan jadi MC dadakan, entah itu buat rapotan, pengajian atau apapun itu. Kadang saking dadakannya itu sampai kita tuh bener-bener lepas teks, karena kita udah punya kayak pemikiran sendiri gitu, teksnya seperti apa, udah template banget di otak kayak gitu. Perbedaannya udah kelihatan jelas banget ya. Yang pertama, yang paling bikin aku wah banget waktu pertama kali datang di sini itu ruangan, karena kita dulu itu nggak punya ruangan, jadi setiap kita
latihan, entah itu nanti di ruangan guru atau itu nanti dipanggil sama Pak Nur ketika Pak Nur tuh mengisi kelas, misal random aja kelasnya gitu, kita dipanggil terus kita baca berita. Itu aku masih inget banget karena itu kerasa banget sih dadakannya. Terus juga dari mulai properti kamera kayak gini, ini dulu kita nggak pernah sama sekali pakai kayak gini. Terus juga ada nih audio kayak gini, ini juga. Terus juga yang paling seru tuh menurut aku karena kalian tuh punya platform TikTok. Jadi kayak dulu tuh karena mungkin juga belum zamannya TikTok ya, jadi kita cuman dari video kemudian kita mungkin diupload di Instagram. Itu sih pesannya, semangat belajar, semangat juga buat tingkatin skill kalian, jangan merasa rendah karena belum mencetak prestasi atau bagaimanapun itu, karena kesempatan itu nggak cuma di hari ini aja, masih ada ke depannya. Dan juga kalau kata pelatih aku ini bukan maksudnya bukan hanya untuk presenter aja, tapi maksudnya kayak jangan jadiin latihan itu sebagai beban gitu, jadiin latihan itu sebagai kesenangan dari kalian yang mungkin di sekolah itu udah banyak tugas, disuruh ini itu, tapi kan kalau kalian latihan itu kan kalian bertemu sama teman-teman, kalian mungkin juga jalan-jalan, jadi kayak nikmatin aja apa yang kalian lakuin sekarang. Nah, kalau yang satu ini pasti udah banyak yang kenal, Kak Anissa. Oke, kalau soal prestasi mungkin ada beberapa yang bisa aku jawab ya. Yang seingat aku aja, dulu pertama kali lomba di SMA Muhammadiyah 2 Surabaya, Semamda Edukom, saat itu aku dapat juara harapan 3 di lomba pertama aku, alhamdulillah. Terus itu tahun 2018. Terus 2019-nya sama Semamda Edukom dan masih dapat harapan 3 lagi, masih dikasih harapan lah at least. Terus di 2019 itu juga aku ikut lomba, pertama kali lomba di luar kota bareng Eca, ada Hanun juga saat itu, dan kita bertiga bareng-bareng ke Yogyakarta, lomba Piala Isya Dewi saat itu, dan alhamdulillah aku dapat juara 3. Kemudian mungkin di 2020 itu lumayan banyak ya. Seingat aku dulu sempat ada 4 juara kalau nggak salah. Di 2020 itu aku pernah menang juara 1 podcast yang diadakan oleh Muhammadiyah Education School Award saat itu, Muhammadiyah Education Award saat itu 2020, dapat juara 1 lomba podcast bareng Naya saat itu, dan mungkin sekarang Naya nggak bisa hadir ya. Terus selanjutnya apa lagi ya, mungkin terakhir sih itu di UNESA saat itu lomba baca berita, dapat best public speaking gitu. Jadi itu ya beberapa yang aku ingat. Mungkin juga ada di Semamda Edukom terakhir 2021 dapat juara 2 di 2 kategori, yaitu kategori radio announcer sama baca beritanya gitu. Kenapa dulu pilih presenter Mugaru? Mungkin berbeda dengan kakak-kakak sebelumnya yang generasi 1. Jadi di generasi 2 ini kita sudah tidak diwajibkan, dan saat itu kenapa aku pilih presenter Mugaru? Itu sebenarnya bukan pilihan aku sih. Sebenarnya itu adalah pilihan orang tua aku, karena orang tua aku itu menyarankan untuk ikut 2 ekskul. Yang pertama itu presenter ini, dan yang kedua itu saat itu English Conversation kalau nggak salah. Nah, karena mungkin dulu aku kayak ngerasa masih bingung ya, akhirnya aku coba-coba ya ini masuk ke presenter, dan pada akhirnya oke, ternyata enjoy juga dan nyaman, dan akhirnya ya udah aku jalanin sampai aku lulus gitu. Oke, perbedaan presenter Mugaru dulu dan sekarang pasti beda banget ya. Kayak yang dijelaskan kakak-kakak sebelumnya, pasti berbeda dari segi fasilitasnya sekarang lebih lengkap ya. Dan di sini aku ada green screen, terus ada mic-nya juga udah modern banget, canggih banget, terus ada kameranya juga segede gaban, nggak kayak dulu kan. Kalau dulu kita kan masih pakai kamera HP Oppo saat itu, dan itu bener-bener kayak
kameranya tuh tipe kamera yang mut-mutan. Jadi kadang kalau misalkan cahayanya lagi bagus banget. Kalau kadang cahayanya jelek ya kadang suka ganti-ganti, kadang warm, kadang cool. Jadi kayak apa ya, kurang lah saat itu. Dan pastinya saat ini Presenter Mugaru udah ada ruangan studionya sendiri loh guys. Jadi keren banget sih. Dan kalau dulu, kalau aku inget-inget lagi dulu itu kita bener-bener gak apa ya, kalau bikin video itu kadang ya dihafal, kadang kita nempelin kertas di bawah kamera HP, dan itu bener-bener kayak se-effort itu. Dan juga dulu ada teknologi canggih dari Pak Nur, buatan Pak Nur, ada teleprompter buatan sendiri. Itu keren banget karena kok bisa ya Pak Nur tuh bisa kepikiran untuk menciptakan alat untuk membantu kita biar kita nggak lagi menghafal kayak dulu gitu. Iya juga, iya itu. Jadi kalau teleprompter kan itu kan pakai tab ya untuk teksnya. Nah itu kan biar tabnya nggak, pantulan tabnya di kaca itu nggak ketutupan sama cahaya, itu ditutupin sama kain hitam. Nah aku mikir kayak ini kainnya siapa, dan ternyata plot twistnya adalah itu adalah kain baju dari ayahnya Indri. Terima kasih Om, terima kasih banyak karena udah sangat membantu. Karena itu berkat bajunya papanya Indri, aku jadi gak perlu menghafal lagi teks-teksnya dan cuma tinggal baca aja lewat teleprompter handmade itu. Aku dulu pertama kali ikut presenter kan, pertama pasti udah aku jelasin tadi, bukan berdasar kemauan aku. Dan sebenarnya aku dulu itu anaknya kan apa ya, sangat tidak biasa dengan hal-hal seperti ini, seperti public speaking, presenter dan sebagainya. Jadi masih asing banget sama dunia public speaking. Terus ketemu dengan kakak kelas yang ternyata mereka keren ya, bisa bisa ngobrol dengan santainya, terus bisa baca berita dengan kerennya, dimana dulu aku benar-benar nggak ngerti itu kita ini ngapain gitu ya kan. Terus pastinya kayak semenjak lihat kakak kelas aku dulu, kayak ada Kak Mai, ada Kak Arsita, ada Kak Naila dan Kak Faril dan kawan-kawan yang lain, itu bikin aku kayak wah kalau mereka bisa kayaknya aku juga bakal bisa deh. Jadi akhirnya kayak menumbuhkan motivasi aku buat ayo aku mulai saat ini aku pengen deh belajar yang bener-bener di presenter ini sampai aku bener-bener bisa kayak mereka gitu. Oke, manfaatnya banyak banget untuk aku pribadi. Itu sangat-sangat bermanfaat sekali di hidup aku karena presenter Mugaru ini salah satu faktor yang merubah aku banget, merubah karakter aku dari awalnya. Mungkin Kak Naila yang awalnya kan tadi bercerita kalau misalnya Kak Naila tuh bener-bener orangnya kan pendiam banget, pemalu banget, dan aku ya seperti Kak Naila dulu, bener-bener takut sama kamera, nggak biasa dengan hal-hal yang berbau public speaking seperti ini, nggak biasa ngomong di depan banyak orang, dan tingkat kepedean aku tuh nggak sebagus itu untuk menghadapi orang-orang. Jadi bener-bener kayak ya kayak Kak Naila gitu. Dan untunglah saat itu aku ketemu sosok bernama Echa. Sosok bernama Echa. Jadi Echa tuh benar-benar yang selain ngajak aku juga dia yang bantu aku untuk support terus. Ayo Anissa, kamu bisa kok ngobrol gini. Jadi dia yang bantu aku untuk bisa seperti sekarang ini. Karena dulu aku benar-benar orang yang nggak suka banget buat diajak ngobrol, nggak suka ngomong, benar-benar kayak se-introvert itu. Jadi kayak ya menurut aku presenter ini banyak sekali mengubah diriku, hidupku, dan akhirnya aku menjadi lebih terbuka terhadap apa tujuanku ke depannya, aku pengen jadi apa. Dan sampai sekarang ini pun aku masih berusaha untuk mencapai mimpi aku sebagai nantinya untuk jadi penyiar berita gitu. Jadi kayak bener-bener kayak merenovasi hidup aku dan pandangan aku ke depannya gitu. Oke, pesan-pesan aku buat kalian-kalian yang masih di presenter Mugaru, yang masih belajar, mungkin yang masih pertama-pertama masuk di presenter, mungkin ngerasa kayak aku kayaknya passionku nggak di sini deh, aku nggak bakat di sini deh, karena mungkin lihat teman-teman yang lain atau kakak-kakak kelas yang lain kayak lomba menang terus kamu ngerasa kayak aku kayaknya belum pernah menang, aku kayaknya nggak bisa, aku keluar aja. Jangan pernah mikir kayak gitu, karena aku beberapa kali ketemu sama teman-teman aku yang seperti itu. Kayak misalkan Echa ya, Echa tuh kayak bener-bener dia setahun pertama di presenter tuh bener-bener belum dapet juara banget, dan aku dapat
juara dan dia tetap lomba-lomba terus, dan aku sebagai teman juga ngerasa kayak apa ya, sedih, kayak setiap lomba tuh kayak takut aku apa ya, takut ngerasa nggak bisa jadi temen yang membangun dia. Terus kayak dia selalu lomba itu, walaupun dibalik cerianya Echa itu, dia kadang kayak lomba itu masih takut karena ya itu tadi kegagalan itu tadi. Tapi ada satu lomba di mana Echa tuh bener-bener kayak ya udah deh, aku terakhir ini lomba, kalau udah nggak menang lagi aku bakal keluar deh dari presenter. Tuh bener-bener kayak bikin aku kayak wah, dia yang bikin aku semangat di presenter, terus sekarang dia mau keluar, kayak bener-bener berat gitu loh rasanya. Dan itu bener-bener di hari itu aku berdoa banget, ya Allah semoga Echa dapat menang biar dia bisa terus bareng sama aku. Dan akhirnya alhamdulillah di hari itu dia menang, dapat juara 2 kalau nggak salah di Kak Faril, kalau nggak salah Kak Faril ya juara 1 ya di SMA Negeri 1 Sidoarjo. Jadi di sekolah aku dia menangnya gitu, dan itu keren banget. Terus pesan aku yang kedua adalah nurut torek sama Pak Nur, karena apa ya, Pak Nur kadang kan emang suka aneh-aneh ya, orangnya rada unik. Karena kadang kayak kalau gabut ngajak bikin video, kalau gabut ngajak bikin podcast. Dan mungkin akhir-akhir ini masih ya keinginan Pak Nur untuk selalu ngajak, ayo Rek bikin film. Kan nggak make sense ya, karena kita kan sebenarnya anak presenter kok diajak bikin film. Itu dulu banget aku ngerasain itu, dan nggak apa-apa, ikutin aja, ikutin prosesnya, ikutin apa maunya Pak Nur. Jadi kalau karena itu kan bagian dari kita belajar, bagian dari kita latihan, ikuti aja, kataku gitu sih. Karena apa yang aku lakukan dulu ya seperti itu, aku ikutin, aku iyain, walaupun kadang-kadang pasti ya rasanya kayak ngeluh ya, kayak aku capek, aku males. Karena di sisi lain teman-teman aku pada libur, tapi aku selalu di sekolah, kayak ngerasa tidak adil. Tapi ya nggak apa-apa, pada akhirnya kamu akan apa ya, kangen sama momen-momen kayak gitu. Jadi mumpung kamu masih di Mugaru, mumpung kamu masih jadi presenter Mugaru, manfaatin waktumu sebanyak-banyak mungkin untuk latihan, belajar, dan improve diri kamu gitu. Selanjutnya ini guys, ada Kak Indri Siska. Prestasi di presenter Mugaru. Oke, selama ikut presenter ini aku alhamdulillah dapat 2 prestasi. Yang pertama, waktu itu prestasinya kelompok, aku sama Kurnia kita menang lomba podcast se-Jawa Timur di SMA Muhammadiyah 9 Surabaya. Lalu yang kedua, aku menang lomba Piala Isya Dewi. Waktu itu dapat juara 3 kategori infotainment. Pilih presenter Mugaru ya. Waktu itu FOMO sih, FOMO, terus juga lihat kakak-kakak dari presenter Mugaru yang waktu itu presentasi di SD ku, kok kayaknya wah seru nih, enak, kita bisa ngejelasin apa yang sekolah kita punya ke adik-adik sekolah dasar gitu. Jadinya aku kayak kepengen banget. Dan pada dasarnya aku juga suka ngomong, tapi aku nggak ngerti gitu mau menempatkan bakat suka ngomongku ini di mana. Jadilah akhirnya aku ikut presenter Mugaru. Terus juga aku bingung karena kan waktu itu rencananya mau ikut 2 ekstra. Yang pertama ekstra paskib, terus yang kedua ini aku bingung ikut ekstra apa ya. Akhirnya aku ambillah ekstra presenter Mugaru itu tadi gitu. Yang menginspirasi ya banyak sih sebetulnya, hampir semuanya ya kakak-kakak kelas aku menginspirasi. Tapi menurutku yang bener-bener paling menginspirasi banget di presenter Mugaru itu Kak Anissa sama Kak Echa. Soalnya ngeliat semangatnya mereka berdua, yang kalau lomba itu selalu kemana-mana berdua, jadi udah kayak bestie banget. Jadi aku ikut termotivasi gitu loh di fasilitasnya. Dulu waktu zamanku, waktu angkatanku itu nggak ada kayak gini-gini, terus kamera-kamera profesional gitu nggak ada, studio-studio kayak gini juga dulu bahkan nggak ada. Dulu kita kalau mau ikut lomba, kalau mau take video itu nggak di satu ruangan yang pasti gitu loh. Kalau waktu angkatanku dulu itu kita bisa di kelas-kelas, terus di ruang guru, di masjid. Dan menurutku salah satu ruangan yang paling berkesan sekaligus bikin aku deg-degan itu
di ruang guru. Soalnya kenapa? Kita itu diliatin guru-guru gitu loh. Jadi kayak aduh aku disalah, aku dilihat guru-guru iki, aku takutnya itu nggak enjoy, tapi alhamdulillahnya aku bisa. Terus kalau dari segi alat-alatnya, dulu waktu angkatanku itu kalau setiap kita mau lomba itu selalu pakai HP-nya Pak Nur yang HP Oppo A37. Terus sama rekaman suaranya itu selalu pakai HP-ku. Jadi kalau mau lomba, Dri, HP-mu Dri, rekaman suara gitu, aku sampai hafal. Seperti itu. Manfaat belajar presenter menurutku berguna banget di dunia nyata. Apalagi dunia sekolahan kayak aku gini. Kemarin aja waktu semester 1 kayaknya aku dapat tugas dari guruku, kebetulan tugas bahasa Indonesia, dan materi kita ada materi tentang membuat berita. Jadi aku merasa kayak alhamdulillah karena aku pernah ikut presenter Mugaru, jadi aku merasa satu tingkat di atas teman-temanku, merasa lebih mudah gitu ya. Jadi aku kayak waduh rek, aduh aku kayak wah iki kanca-kancaku pada takut di aku kabeh iki, mumpung aku anak pengalaman, jadi ya aku share sedikit sebisa aku gitu. Tetap semangat, jangan menyerah meskipun kalian merasa belum menemukan potensi kalian, belum menemukan mungkin suara kalian itu cocoknya yang bagaimana, tetap latihan aja. Aku dulu juga nggak langsung nemuin kayak suara diafragmaku itu di mana, itu kayak gimana sih modelannya, dan katanya Pak Nur itu nggak bisa nggak bisa dicari ya Pak ya, harus kita yang merasakan sendiri gitu. Jadi tetap semangat. Terus juga kalau kalian belum menang lomba, kalian merasa iri sama teman-teman atau mungkin kakak kelas kalian, tetap usaha aja karena setiap orang itu ada jalannya masing-masing. Kalau ini pelatihnya presenter Mugaru yang sekarang, Kak Nadifa. Oke, nah ini pertanyaan yang sangat-sangat menarik ya, bahwa aku di presenter ini kan udah 3 tahun ya, dari kelas 7, 8, dan juga kelas 9. Nah kalau sekarang ini rasanya mungkin sudah merasa agak-agak bosen gitu ya, tapi tadi itu benar-benar dapat motivasi dari Kak Anissa dan juga kakak-kakak yang lain, bahwasannya kita ini kalau misalkan bosen, kita harus bisa untuk mengatur rasa itu, supaya nantinya kita tetap bisa untuk selalu belajar dan belajar, supaya bisa mengambil ilmu public speaking yang ada di sini. Alhamdulillah ketika belajar public speaking di presenter Mugaru ini, prestasi aku sudah cukup banyak ya. Yang pertama itu aku mendapatkan juara lomba podcast, itu podcast dialog bareng sama Aziza di SMA Muhammadiyah 2 Surabaya. Nah waktu itu aku mendapatkan juara 3. Lalu kemudian juga di lomba atau event yang sama di SMA Muhammadiyah 2 Surabaya, aku mendapatkan juara harapan kalau nggak salah waktu itu lomba news anchor gitu. Itu sih yang paling berkesan di aku, karena lomba itu merupakan lomba pertama gitu ya, kita lomba bareng-bareng gitu. Oke, awal mula waktu aku kelas 5 SD. Nah waktu kelas 5 itu ada kakak-kakak dari SMP Mugaru, kalau nggak salah waktu itu ada Kak Faril, Kak Anissa, sama Kak Eca, yang mana 3 orang ini tadi tuh presentasi di kelas aku gitu ya. Terus kemudian pas waktu itu aku kayak berpikir kayak kok bisa ya mereka ngomong dengan luas, terus kemudian pengetahuan tentang sekolahnya ini bener-bener mantep banget gitu. Dan pada waktu itu aku jadi kayak termotivasi dan ingin masuk di ekstra yang sama ketika aku mendaftar di SMP Mugaru. Lalu kemudian setelah masuk di Mugaru, ternyata mama aku juga bener-bener mendukung dan merekomendasi aku supaya masuk di ekstra ini gitu. Nah perbedaan presenter Mugaru yang dulu sama yang sekarang ini kayaknya beda banget ya, apalagi tadi mendengar dari cerita kakak-kakak kelas bahwasannya mereka kayak banyak sekali mengalami rintangan dan juga tantangan. Tapi dulu pas waktu aku pertama kali masuk di Extra Presenter ini, waktu take video awal-awal ini ya sama seperti mereka semua, bahwa kayak take videonya dipindah-pindah tempat, kadang itu di kelas-kelas, lalu kemudian kadang juga di perpustakaan, terus juga di ruang tamu, dan pokoknya itu pindah-pindah sesuai dengan tempat mana yang cocok pada saat itu gitu. Terus juga dulu awal mula aku masuk presenter ini itu take videonya pakai kamera HP, lalu kemudian untuk suaranya atau audionya ini nggak pakai mic kayak gini ya, tapi kita dulu tuh pakai HP, jadi nge-recordnya ini semuanya pakai HP. Tapi alhamdulillah pada waktu itu walaupun dengan alat yang seadanya, tapi kita bisa mencetak prestasi gitu. Oke, nah manfaat belajar
presenter ini ada banyak banget ya kalau bagi aku ya. Yang pertama ini kita bisa jauh lebih percaya diri, terus kemudian yang kedua ini kita bisa mendapatkan banyak sekali prestasi, terus yang ketiga ini kita bisa mendapatkan pengalaman yang benar-benar itu pengalaman pertama gitu ya, mulai dari pengalaman untuk menjadi moderator, menjadi MC, terus pengalaman baca berita dan banyak sekali yang lainnya, yang mana dari pengalaman-pengalaman itu bisa membuat aku jadi jauh lebih percaya diri dan jauh lebih mengupgrade diri aku gitu. Oke, pesan-pesan aku intinya kalian semua tetap harus semangat ya, dan jangan kendor semangatnya, dan kalau bisa tetap tekuni ilmu ini, dan juga kayak Kak Anissa tadi ya, kalian harus nurut gitu ya, ketika Pak Nur ada tugas gitu maka kalian juga harus kerjakan, dan percayalah nanti itu yang bisa bikin kalian jauh lebih baik daripada kalian yang sebelumnya gitu. Nah, kakak yang satu ini guys, ada yang cantik dan menawan hati. Ada yang tahu? Kak Nadifa tahu? Enggak. Kak Faril tahu? Udah pasti tahu dong, yaitu Kak Aziza. Ya, alhamdulillah aku tuh setiap hari merasa cantik ya, karena aku sendiri juga udah effort buat ngerawat diriku sendiri, dan aku juga dipenuhi kasih sayang, jadi aku kayak ngerasa cantik aja gitu setiap hari. Sebenarnya kalau tentang prestasi sih, aku di sini alhamdulillah ya udah ngeraih, tapi itu cuma satu doang. Ya mungkin karena aku masih kurang ya, tapi aku bakal tetap berusaha. Prestasi itu aku ngeraih juara umum 3 di Smamda Surabaya, itu alhamdulillah tingkat provinsi kalau nggak salah. Sebenarnya dulu ekstraku itu bukan presenter ini sih, tapi kayak English Convo, dan aku tuh ngerasa kayak bosenin gitu loh. Karena kan aku sendiri juga nggak terlalu suka suasana kelas yang sunyi ya. Suasana kelas yang isinya tuh cuman suara gurunya doang. Nah aku tuh kayak kurang suka gitu loh, karena kayak ngebosenin, terus juga kayak monoton, terus cuman kayak nulis-nulis doang, nggak ada yang ngomong sama sekali gitu. Dan akhirnya aku tuh kayak ngerasa apa ya, kurang cocok aja gitu di English Convo. Dan aku tuh mulai dipanggil Pak Nur ya kalau nggak salah, itu buat foto-foto kan pertamanya. Itu kalau nggak salah cuma buat foto-foto, buat sebagai model aja sih. Terus akhirnya aku tuh mulai lama tuh mulai disuruh Pak Nur buat join presenter, karena katanya tuh kayak Za, kamu join presenter aja loh, kamu kan cocok gitu loh, kamu juga pasti bisa ngomong kalau belajar gitu. Terus akhirnya kayak ngerasa iya juga ya, kayak aku tuh kan juga suka ngomong, terus aku juga kayak suka ngelantur-ngelantur sendiri. Jadi ya udah akhirnya aku ya terima aja lah. Halo. Ya udah akhirnya aku lah terima aja deh tawarannya Pak Nur. Perbedaannya sih waktu aku masuk itu nggak terlalu beda jauh ya, karena aku juga baru masuk tuh kelas 8, jadi 1 tahun yang lalu. Tapi ada satu perbedaan yang besar sih, yaitu kamera yang ada di depan ini. Karena dulu waktu itu aku juga sempat ngerasain HP Oppo-nya, dan itu memang bener sih kata-kata kakak-kakak yang tadi itu yang udah ngomong, kalau memang warnanya itu suka berubah-berubah gitu loh sesuai moodnya. Kadang-kadang warnanya kayak warm, kadang-kadang warnanya kayak cool gitu. Jadi kayak kadang-kadang tuh mukaku tuh pucet, terus juga ada kalanya mukaku tuh kayak gosong kuning-kuning gitu. Aku nggak ngerti. Ya tapi alhamdulillah sih presenter Mugaru bisa berkembang sampai kayak gini tuh. Manfaat belajar presenter tuh banyak banget ya sebenarnya. Tapi aku bakalan cuma nyebutin beberapa aja, yaitu kita tuh bisa mendapatkan public speakingnya tuh kayak bener-bener lancar banget. Apa yang aku rasain itu, aku tuh mulai luwes ya kalau bicara sama orang, apalagi orang-orang baru atau bahkan orang-orang dewasa, itu aku bisa ngatur kata-kataku sendiri. Terus juga kalau misalkan di depan kamera seperti ini ya, nah itu aku udah mulai berkurang sih rasa nervousnya, atau mungkin nervousnya udah kayak mulai terkontrol gitu ya, jadi kayak bisa disimpen-simpen gitu loh, simpen-simpen sedikit. Terus juga aku tuh punya banyak pengalaman, alhamdulillah. Aku pernah jadi MC wisuda, aku juga pernah jadi lomba-lomba, dan itu tuh pengalaman yang sangat berharga banget, karena aku bisa kayak buat cerita, bisa kayak membagi-bagi pengalaman ke teman-teman lainnya, atau bahkan keluarga, atau bahkan saudara. Kalau yang aku tahu sih, sekolah selanjutnya ini aku nggak ada ekstra presenter ya, tapi kalau
misalkan bener-bener nggak ada dan mereka kayak nggak memunculkan extra presenter, ya otomatis aku mau nggak mau aku bakalan belajar di rumah ya. Dan apalagi sekarang kan internetnya udah lancar banget ya, ada TikTok, ada Instagram, ada Facebook, tapi nggak tahu ya siapa yang punya Facebook itu. Nah itu aku bisa belajar dari beberapa aplikasi tersebut. Nah aku bisa belajar caranya ngomong, terus cara berekspresi lewat internet tersebut. Pesan-pesan buat adik-adik yang baru join presenter, pesanku adalah trust the process. Karena prosesnya itu memang berat banget, memang susah banget. Prosesnya itu memang jauh banget, tapi tetap percayalah kepada prosesnya. Karena memang semua ya, itu nggak ada yang instan, nggak ada yang langsung kayak sukses, langsung jadi kayak reporter kayak yang jago banget, itu nggak mungkin. Nah itu pasti harus digembleng dulu sama Pak Nur, harus nangis-nangis dulu, terus juga harus ke sekolah tiap liburan, itu harus kayak gitu dulu. Karena percayalah aku juga dulu kayak gitu, juga dulu aku kayak nangis-nangis gitu ya, soalnya kayak nggak ngerti sama sekali. Aku juga baru pertama kali terjun kayak ke dunia kamera seperti ini, habis itu kayak ngomong-ngomong gini tuh aku kayak baru pertama kali banget itu. Nah, karena kita sudah mengetahui dan mendengar prestasi kakak-kakak presenter Mugaru, ini waktunya aku undur diri. Sampai jumpa di Temu Kangen Presenter Mugaru tahun depan. Akhirnya aku Nabila Anindya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!